Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakih Abdul Wahab. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Dari gambar tersebut, menunjukkan dampak dari tidak dipatuhinya hukum. Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, akan terjadi kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketentraman, dan ketertiban sulit terwujud. Supaya hal-hal tersebut tidak terjadi, maka perlu dilakukannya proses perlindungan dan penegakan hukum. Jadi, apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dan menurut Simanjuntak, beliau mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Selanjutnya, apa itu penegakan hukum? Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilaksanakan. Begitu pula dengan kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat akan tertib, aman, dan tentram apabila norma-norma berlaku di lingkungan tersebut dilaksanakan. Yang kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajiban, merupakan wujud dari keadilan tersebut. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Dan menurut Surjono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hukum. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Yang kedua, penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Yang ketiga, masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan. Yang keempat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Yang kelima, kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Nah, hal-hal di atas yang makin memperkuat keyakinan bahwa proses perlindungan dan penegakan hukum merupakan sesuatu yang penting dan mutlak untuk dilaksanakan oleh sebuah negara.
Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama, peran Polri. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri memiliki kewenangan yang terdapat pada pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya, peran kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang. Yang pertama di bidang pidana, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Selanjutnya di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Selanjutnya dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan garis miring atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum, serta statistik kriminal. Selanjutnya, peran hakim. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Yang kedua, hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Yang ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Setiap hakim memiliki proses peradilan yang dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Selanjutnya, peran advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum.
Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Melalui UU ini, setiap orang yang memenuhi persyaratan dapat menjadi seorang advokat. Adapun persyaratannya untuk menjadi advokat di Indonesia adalah yang pertama, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, lulusan ujian yang dilaksanakan oleh organisasi advokat, magang sekurang-kurangnya 2 tahun, terus-menerus pada kantor advokat. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Adapun yang menjadi tugas advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Dan yang menjadi hak advokat adalah sebagai berikut. Yang pertama, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara. Yang ketiga, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Yang keempat, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut. Selanjutnya, advokat berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien. Selanjutnya, advokat tidak dapat diidentikan dengan klien dalam membela perkara klien. Dan ada kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat, diantaranya adalah advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial budaya. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi disingkat KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas sebagai berikut. Pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain memiliki tugas tersebut, komisi ini memiliki beberapa wewenang sebagai berikut. Yang pertama, mengordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi. Yang kelima, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK mempunyai pedoman pada asasnya sebagai berikut. Yang pertama, kepastian hukum.
yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan undang-undang, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. Yang kedua, keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK. Yang ketiga, akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan dengan masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang kelima, proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. Dinamika pelanggaran hukum. Yang pertama, berbagai kasus pelanggaran hukum. Kita tentunya pernah mendengar peristiwa pembunuhan dan juga perampokan yang terjadi di suatu daerah, atau mungkin pernah melihat di televisi seorang pejabat negara ditangkap karena melakukan korupsi. Nah, pembunuhan, perampokan, dan korupsi merupakan sebagian contoh dari pelanggaran hukum. Jadi, apa sebenarnya pelanggaran hukum itu dan mengapa terjadi pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Dan pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Dan ketidakpatuhan itulah yang dapat disebabkan oleh dua hal ini. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Dan berikut ini contoh-contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan. Yang pertama, dalam lingkungan keluarga. Di antaranya, mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ibadah tidak tepat waktu, menonton TV sampai larut malam, menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak, bangun kesiangan. Dalam lingkungan sekolah, diantaranya menyontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, bolos mengikuti pelajaran, tidak memperhatikan penjelasan guru, berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah. Selanjutnya, dalam lingkungan masyarakat, diantaranya mangkir dari tugas ronda malam, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas, main hakim sendiri, mengonsumsi obat-obatan terlarang, melakukan tindak diskriminasi kepada orang lain, melakukan perjudian, dan membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, dalam lingkungan bangsa dan negara, di antaranya tidak memiliki KTP, tidak mematuhi rambu lalu lintas, melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengendaraan uang palsu, pembajakan orang lain, dan sebagainya, melakukan aksi teror terhadap alat perlengkapan negara, tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilihan umum, dan merusak fasilitas negara dengan sengaja. Kedua, macam-macam sanksi dan norma atas pelanggaran hukum. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya, Rasul atau Nabi yang berisi perintah, larangan, atau anjuran-anjuran. Contohnya, beribadah, tidak berjudi, suka beramal. Sanksinya tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya, berlaku jujur, menghargai orang lain. Sanksinya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan. Yang ketiga, kesopanan. Pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan. Sanksinya itu tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat
dalam bentuk celaan dan pengucilan. Selanjutnya, norma hukum, yaitu pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, harus tertib, harus sesuai prosedur, dilarang mencuri. Sanksinya tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Oke teman-teman, jadi itu pembahasan kita mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.